Halo, assalamualaikum, selamat pagi, salam kenal. Saya Awaluddin Papa Sengri Witara, lahir dari suku Bugis di Sulawesi Selatan. Ya, ini adalah area pengembangan taman hutan pangan atau food forest garden yang saya kembangkan bersama teman-teman untuk pengembangan masyarakat desa dan konservasi alam lingkungan serta ketahanan pangan dan kemandirian pangan serta kemandirian ekonomi bagi masyarakat sekitar kita dan tentu saja keluarga kita sendiri. Ini adalah proses pembangunan kolam tada hujan sekaligus kolam ikan dan kolam untuk pengairan lahan di bawah ini lahan kami. Jadi di sini kami menerapkan beberapa ilmu pertanian alami yang ya secara pribadi saya belajarnya secara otodidak ya. Saya tidak pernah mengikuti sekolah apapun segala macam. Saya belajarnya dari otodidak ya, karena kita sekarang berada di era teknologi yang dimana semua informasi, pengetahuan dan wawasan itu sudah tersebar melalui jaringan internet ya. Ya sistemnya sederhana, ya kita belajar ya, kita praktek. Kita nggak akan bisa pernah menemukan sebuah kesimpulan atau pemahaman tanpa aksi maupun implementasi. Jika hanya sekedar teori, ya semuanya bisa. Tapi yang intinya, dasarnya adalah implementasi dan aksi. Jadi di sini kita sudah membagi beberapa wilayah atau area plot. Ada zona market garden atau kebun pasar. Jadi tanaman-tanaman yang ada di sini itu tanaman-tanaman yang bisa dibilang tanaman komoditas kali ya, tanaman komoditas lah ya, seperti beras sorghum, labu madu, melon, tomat, semangka kuning yang kita kembangkan di sini, jagung putih, ada kacang edamame, ada kacang kedelai, dan ada cassava, tubi kayu, ada kacang avalanche atau kacang kapri, juga ada berbagai macam ginger, ada jahe merah, jahe biasa, ada kunyit, turmeric ya, ada serai juga, dan berbagai macam bunga yang baik ada yang edible maupun non edible. Ada bunga kenikir, bunga zinnia, ada marigold ya. Sini ada okra juga, oh ya saya lupa ada okra juga. Jadi semua kita combine ya. Maksudnya saya dan Kamila ya, kita combine semua ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari apa yang kita pelajari, seperti implementasi dari desain permaculture atau permaculture design, regenerative agriculture atau pertanian berkelanjutan, ada hugelculture, ada syntropic farming, juga ada apa lagi ya, banyak pokoknya. Saya bingung sendiri, makin banyak. Yang intinya sih kesimpulannya sustainable farming. Jadi sistem pertanian yang istilahnya memfokuskan kepada pengembangan keanekaragaman hayati yang tidak melepaskan diri dari peran manusia dalam ekologi, pengembangan masyarakat, dan landscape design atau desain lahan. Jadi itu semua kita combine ya. Sebenarnya sih sederhananya begini, kita ini sebenarnya manusia ini bagian dari alam semesta ya, bagian dari alam yang ada di sekitar kita. Jadi peran kita sebenarnya bukan untuk menguasai, memiliki, namun peran kita adalah menjadi bagian dari kehidupan yang ada di alam ini, bagian dari ekosistem kehidupan yang ada di alam ini.
Jadi kalau saya pribadi saya menemukan pemahaman seperti ini. Manusia diberikan akal, pikiran, hati, moral, spiritual yang dapat digunakan atau dimanfaatkan serta dimaksimalkan ya, peranan, fungsi dan peranan tersebut untuk melestarikan semuanya, untuk memperbaiki, untuk mengembangkan semuanya, itu menghidupi semuanya. Jadi kita menanam itu bukan untuk menghidupi diri kita sendiri, enggak. Kita menanam untuk menghidupi seluruh makhluk hidup yang ada di alam semesta atau di alam sekitar kita. Jadi kita menanam nggak harus satu macam, enggak. Kita juga nggak harus menanam. Kita juga bukan menanam aja, enggak. Kita harus juga memelihara ternak, memelihara binatang, menjaga kelestarian mereka. Ya karena kita manusia, kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat melakukan hal tersebut. Jadi bukannya melawan alam, tapi seharusnya kita bekerja sama dengan alam, karena kita bagian dari mereka. Jadi selain menanam tanaman-tanaman konsumsi yang dapat dikonsumsi oleh manusia, kita juga menanam tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi oleh seluruh makhluk hidup di sekitar kita. Burung, tikus, ular, ya segala macam lah makhluk hidup yang ada di sekitar kita, baik binatang, tumbuhan, mikroorganisme, bakteri dan semacam. Ini kita ada menanam pohon juga, pohon legume, ada sengon, lamtoro, ada pohon buah-buahan juga, ada pohon kayu juga, ada pohon bambu juga. Kita tanam di area ini. Area ini sekitar 1 hektar ya. Ya, ada sekitar 1 hektar. Ya, 1 hektar, kurang lebih 1 hektar. Kita menanam berbagai macam pohon, baik dari pohon kayu, pohon buah-buahan, dan pohon legume. Untuk pangan ya berbagai macam pangan lah. Ya, berbagai macam tanaman pangan yang memang mungkin ya setidaknya tumbuh subur, yang dapat tumbuh subur atau cocok untuk tumbuh di area ini dengan iklim yang ada di sekitar sini, dan itu butuh proses untuk mempelajarinya. Saya sendiri baru memulai di area ini ya sekitar 4 bulan ya, akhir Juli lah baru mulai pindah ke sini. Jadi ini kita dalam proses pembangunan ya. Sambil membangun baik infrastruktur maupun fasilitas pendukungnya, ya kita juga sambil menanam. Ya alhamdulillah Tuhan telah memberkahi kita dengan tumbuhnya tanaman-tanaman yang kita tanam ini dengan kesuburan yang bisa dibilang ya saya pribadi sangat bersyukur ya, karena memang subur, alhamdulillah sangat subur. Di sini kita tidak menggunakan sama sekali hal-hal yang terkait dengan chemical industries ya, industri perkimiaan maupun rekayasa genetika. Ini semua kita kelola dengan cara-cara alami, dari manajemen limbah di sekitar kita, pemanfaatan limbah-limbah yang ada di sekitar kita, limbah-limbah alami ya, limbah-limbah organik. Seperti ini nih. Ini kita lagi implementasi desain permakultur di lahan ini. Jadi bedengan kita desain sedemikian rupa. Ada sumur serapan juga, ada parit, terus ada aquaculture di tengah-tengah area lahan. Nah, saat ini kita sedang dalam proses meregenerasi tanah atau memperbaiki tingkat kesuburan tanah dengan menggunakan limbah-limbah yang ada di sekitar kita. Dalam hal ini limbah yang kita gunakan adalah batang pisang yang sudah berbuah atau sudah mati. Itu kita masukkan ke dalam bedengan, akan diproses oleh mikroorganisme di dalam tanah yang kemudian akan membantu tanah tersebut untuk membantu tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah tersebut ya. Dan bedengan-bedengan juga ini masih dalam proses juga ya. Intinya sih kita nggak langsung menanam ya, kita fokusnya ke memperbaiki tanahnya dulu,
meningkatkan kesuburan tanahnya dulu, dan memberi makanan yang dibutuhkan oleh tanahnya, memberi makanan bagi bakteri maupun mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Nah, setelah itu barulah kita mulai akan menanaminya. Karena pada dasarnya tanaman itu yang memberi makan mereka bukan kita, yang memberi makan mereka adalah tanah. Ada jutaan mikroorganisme makhluk hidup yang ada di dalam tanah. Mereka yang akan bekerja untuk menghidupkan tanaman-tanaman. Nah, tanaman itu pun yang akan tumbuh juga. Ya tentu saja bukan untuk kita saja yang enggak. Kembali lagi ya, untuk semua makhluk hidup yang ada di sekitar ini, untuk burung, untuk tikus, untuk ular, untuk siapapun lah. Untuk hama juga bagian dari ekosistem ya. Ya seharusnya kita bersyukur mereka bisa makan karena ada peranan kita di dalamnya. Sini kita hidup, bekerja, beraktivitas untuk menghidupi mereka semua, karena mereka adalah bagian dari ekosistem, dan pada dasarnya kehidupan ini harus seimbang ya. Mungkin seperti itu ya untuk saat ini. Ini ada beberapa warga desa sekitar ya, alhamdulillah Tuhan telah memberikan berkah dan rahmatnya, mengirim tenaga-tenaga yang bisa membantu kami di sini dalam mengimplementasikan ini semua. Implementasi sistem pertanian alami ini. Ya alhamdulillah. Secara mereka tenaga fisiknya waduh lumayan ya. Tenaga kuda bro. Kita selama ini kerja depan laptop atau segala macam ya, fisiknya otomatis kurang. Mereka ya alhamdulillah mereka juga nggak menuntut apa-apa loh. Mereka nggak minta dibayar, nggak minta digaji, enggak. Karena esensinya mereka sudah ketemu. Esensi dari kehidupan kita di alam ini mereka sudah ketemu. Nah itulah yang saya mau tegaskan kepada teman-teman semua. Jadi yang penting dari semua ini adalah esensinya dulu. Itu yang harus kita paham dulu. Esensinya, pemahamannya dulu. Sebenarnya kita mau ngapain sih gitu. Kita ini mau kemana? Tujuannya kemana? Apakah kita hidup di dunia ini hanya untuk materi doang? Harta tahta? Atau kita hidup di dunia ini untuk mengabdi dengan berkorban? Mengabdi kepada siapa? Dan berkorban kepada siapa? Ya silakan, itu pertanyaan yang harus ditujukan kepada diri kita masing-masing. Ya, esensinya dulu. Ketika sudah memahami esensinya, teknis akan mengikuti dengan sendirinya. Kalau berbicara teknis sih ya semua orang bisa kali ya. Dan kalau kita berbicara teknis, pada akhirnya potensi untuk mengkapitalisasi, potensi untuk potensi untuk meraih keuntungan pribadi ataupun komunitas atau kelompok, pada akhirnya akan muncul kembali esensi. Kalau guru saya bilang sih ketika kamu menemukan sebuah esensi dari sebuah pemahaman dari sebuah pengetahuan, ya langsung implementasikan atau beraksi di lapangan. Ketika kamu menemukan sebuah ilmu, informasi, dan menemukan sebuah esensinya, implementasilah di lapangan. Pemahaman akan datang dengan sendirinya. Seperti itu. Pertanyaan utamanya, pertanyaan intinya sih, kita ini sebenarnya hidup mau kemana? Ya, pada akhirnya mau kemana? Hidup cuma untuk duit, harta, rumah mewah, kenyamanan hidup,
di dunia. Gitu. Cuma seperti itu. Apakah serendah itu? Serendah itu? Apakah serendah itu level pemikiran kita sebagai manusia? Ya, itulah. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih. Inilah suasana sementara dari Anoa Farm. Semoga Tuhan memberkahi dan memberikan rahmatnya kepada kita semua dalam menemukan jati diri kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.